Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas izinnya saat ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang besar. Ada orang menjadi besar oleh karena pangkat, jabatan dan kekuasaannya. Apabila pangkat, jabatan dan kekuasaannya selesai, maka selesai kebesarannya sampai di situ. Ada orang menjadi besar oleh karena harta benda dan kekayaan yang dimilikinya. Bila satu saat ia jatuh bangkrut, tamatlah kebesarannya sampai di situ. Ada pula orang yang menjadi besar oleh karena ia dibesar-besarkan dan berusaha setengah mati untuk mencapai kebesaran tadi. Bila satu saat terjadi pergeseran nilai, masyarakat mencemoohkannya, maka kebesaran itu pun selesai sampai di situ. Adapun Rasul yang kita peringati maulidnya saat ini, beliau besar bukan lantaran pangkat, jabatan dan kekuasaan. Beliau besar tidak karena harta benda dan kekayaan. Pun beliau menjadi besar tidak karena dibesar-besarkan oleh umatnya. Beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali orang sudah dibesarkan oleh Allah, bagaimanapun usaha orang lain untuk mengecilkannya, orang itu akan tetap menjadi besar. Tetapi satu kali orang dikecilkan oleh Allah, satu negara orang mau mengangkat dia, kalau memang dasarnya potongan nyungsep, tentu tidak akan naik ke atas juga. Jelas Pak? Jelas? Apaan? Pokoknya jelas. Tidak ada seorang penulis pun, baik ia dalam Islam maupun dari luar Islam, jikalau mau bicara dengan jujur yang tidak mengagumi kebesaran pribadi dan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kalimat yang indah, Imam Busairi di dalam qasidah burdahnya menjelaskan kepribadian beliau dengan untayan kata, kal badri fi syarafin wa zahri fi tarafin wal bahri fi karamin wa dahri fi himamin. Rasulullah itu, kata beliau, tinggi martabat bagai rembulan, tabah dan ulet laksana masa, dermawan bak samudra luas biru membentang, tabah dan ulet laksana masa. Itu sebabnya beliau oleh Allah dijadikan figur, dijadikan model dan pola sebagai contoh bagi kehidupan umat Islam. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang sangat baik. Timbul pertanyaan, mengapa Rasul menjadi contoh buat kita? Pertama, beliau menjadi contoh buat kita karena beliau manusia, hidup dan berjuang secara manusiawi. Kalau manusia disuruh mencontoh manusia, tentu wajar
Yang tidak wajar kalau manusia disuruh mencontoh jin atau malaikat. Maka dalam ayat Quran Allah menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul, yang rasul itu berasal dari jenis kamu manusia. Saudara-saudara, kalau rasul yang diutus Allah itu jin atau malaikat, kemudian berhasil di dalam tugasnya, barangkali kita tidak perlu kagum. Datang rasul ke dunia ini, rasulnya jin. Saya yakin satu dunia mungkin orang beriman semua. Tetapi bukan karena ikhlas dan yakin, mungkin karena ngeri sama rasulnya. Bayangkan kalau rasul jin dia turun ke alam ini dengan segala macam tingkah polanya, mungkin orang sedunia akan menjadi beriman. Yang kedua, rasul menjadi contoh di dalam kehidupan kita karena pribadi beliau lengkap. Artinya, jikalau kita kebetulan seorang pemimpin, beliau juga pemimpin. Jikalau kita seorang jenderal, beliau memimpin tentara di medan perang. Jikalau kita seorang kepala rumah tangga, beliau punya anak dan istri. Jikalau kita seorang guru, beliau mengajar jamaah di masjid. Jikalau kita seorang pedagang, beliau pun pedagang yang jujur. Jikalau kita seorang mubalik, beliau juga berdakwah menyampaikan Islam kepada manusia. Di dalam keseluruhannya itu tercemin uswatun hasanah, contoh teladan yang sangat baik. Maka kehabisan alasan seorang muslim yang tidak mencontoh pribadi beliau. Oleh sebab itu ironi dan sangat kita sayangkan jikalau seorang muslim tahu betul sejarah kehidupan Benito Mussolini, dia hafal sejarahnya Adolf Hitler, dia tahu sejarahnya Napoleon Bonaparte, dia hafal benar ajarannya Karl Marx, tapi dia buta terhadap hidup dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang berbahagia, yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, bagaimana cinta Rasul kepada umatnya dan bagaimana sewajarnya cinta kita umatnya kepada beliau. Bahwa Rasul yang kita peringati maulidnya saat ini cinta betul kepada kita umatnya, dapat saya kemukakan beberapa data. Dari sini nanti kita introspeksi. Kalau tahulah kita begitu besar cinta Rasul kepada kita, apa tidak wajar kita juga cinta kepada beliau? Kalau logika ini sudah diterima, pembicaraan pun kita lanjutkan kepada bagaimana sih sebenarnya cinta kepada Rasul itu. Bukti pertama bahwa beliau cinta kepada kita. Saudara-saudara, menurut ukuran zaman sekarang, Rasulullah itu pan hidupnya miskin. Malahan ada satu doa yang sering beliau baca. Ini kalau doa ini saya kasih saudara-saudara, kira-kira mau diamalin kan? Kalau saya terus terang belum mau. Doanya begini, dan ini sering Rasul baca. Allahumma ahyini miskinan, wa tawaffani miskinan, wa hasyirni yaumal qiyamah fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya di akhirat nanti bersama golongan orang-orang miskin. Yang tadi sudah kadang bilang mau diamalin ini ya. Saya sudah bilang tadi saya belum tapi mau. Kita baca dalam sejarah beliau itu rumahnya kecil. Tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang 3 butir korma. Di tengah kemiskinannya Allah pernah menantang beliau dengan kata, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha." Ada enggak itu di Quran? Ada. Surah apa? Pokoknya Quran dah ya. "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha."
Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad apa saja yang menyenangkan hatimu. Apa yang kamu mau, ngomong saja, Allah berikan. Jikalau engkau Muhammad kepengen kekuasaan yang luas, kami angkat kau menjadi raja di raja, menjadi king of king, istilah kerennya. Jikalau kamu kepengen kaya Muhammad, itu Jabal Uhud sanggup menjadi bukit emas. Sehingga itu di dalam Barzanji diceritakan warawadathul jibalu bi an takuna lahu zahaban fa'aba. Jabal Uhud menawarkan diri menjadi bukit emas, tetapi Nabi menolak. Jikalau engkau wahai Muhammad kepingin wanita cantik, bilang saja anak siapa. Ditawarkan semacam ini, beliau menjawab, idzan ya Rabb la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau memang demikian ya Allah, apapun saja yang diberikan kepada saya, berikanlah saya kekuasaan yang luas, berikan saya emas sebesar Jabal Uhud, berikan saya kekayaan yang tak ternilai sekalipun, seluruhnya tidak akan sanggup menyenangkan hati saya selama saya dengar masih ada satu saja umat saya yang masuk ke dalam neraka. Ternyata di tengah kemiskinannya, tawaran harta tidak menggiurkan beliau. Tawaran kekuasaan tidak menggiurkan beliau. Yang difikirkan siang malam adalah keselamatan kita umatnya ini. Cuma kadang-kadang kita umatnya yang dipikirin ini seperti pepatah, ada itu pepatah Prancis, balung-balung langka dagingnya, ditulung-tulung langka elinge. Ya, saudara tentu tahu artinya itu, tidak usah saya terjemahkan. Bukti pertama. Bukti yang kedua, ketika turun perintah hijrah, ketika itu posisi umat Islam di Mekah sudah sangat terpepet. Sebagian sahabat sudah mengusulkan kita hijrah saja ya Rasul. Kata Rasul, sabar mas. Hijrah sih hijrah, tapi ini komando belum turun. Sebab kita tahu kebijaksanaan apapun yang beliau ambil tentu menunggu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, lantas ketika benar-benar turun itu perintah hijrah, beliau pidato di depan para sahabat, saudara-saudara, perintah hijrah sudah turun. Berangkatlah tuan-tuan lebih dulu ke Madinah. Lalu anda sendiri kapan ya Rasul? Saya belakangan. Kenapa mesti belakangan? Tuan-tuan harus tahu, yang dicari, yang dikejar-kejar, yang diancam akan dibunuh itu saya. Jikalau kita hijrah bersama-sama ke Madinah, kita akan dikejar-kejar terus. Tapi kalau tuan-tuan berangkat lebih dulu ke Madinah, sementara saya tetap berada di kota Mekah ini, tuan-tuan akan sampai ke kota Mekah dengan tenang dan selamat, sebab saya yang mereka cari masih tetap berada di kota Mekah. Keadaan begitu kritis, tapi umatnya dulu disuruh hijrah, beliau bertinggal di kota Mekah menghadang mara bahaya. Ini rupanya pemimpin lebih mementingkan keselamatan orang yang dipimpinnya daripada keselamatan dirinya sendiri. Enggak mentang-mentang turun perintah hijrah terus ngepak koper, udah ya gue duluan. Enggak, umatnya yang disuruh berangkat dulu, keselamatan umatnya yang dipikirkan, cintanya kepada umatnya. Bukti yang ketiga, saudara-saudara, bahwa Rasul cinta kepada kita. Dikala beliau akan datang ajal, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal seperti hari kelahirannya. Dikala itu sakit beliau sudah agak payah. Datang waktu subuh di Madinah ini, Bilal pun azan di masjid. Selesai azan, sebagian sahabat melakukan sholat sunnah qobliyah, lalu menunggu kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk
mengimami sholat subuh. Lantaran ditunggu lama tidak datang, akhirnya Bilal diutus menjemput baginda Rasul. Ketika sampai di rumah, beliau berkata, Bilal, sakitku sudah agak payah ini. Rasa-rasanya tak kuat lagi aku jadi imam. Kau kembalilah ke masjid, sampaikan ini kepada semua sahabat dan minta kesediaan Abu Bakar menjadi imam. Bilal dengan muka sedih dan air mata berurai membasahi pipi, berangkatlah ke masjid. Saudara-saudara, baginda Rasul sudah tidak kuat lagi mengimami sholat. Beliau perintah Abu Bakar untuk menjadi imam. Kata Abu Bakar, saya tidak mau jadi imam kalau baginda Rasul masih hidup. Ini termasuk akhlak, etika para sahabat. Akhirnya satu masjid nangis semua. Sholat subuh belum nangis. Sampai tangisan itu kedengaran ke rumah Nabi. Beliau berkata kepada putrinya Fatimah, coba kau lihat kenapa orang di masjid nangis. Setelah Fatimah kembali lapor, Abah, mereka sedih karena sadar bahwa saat berpisah sudah hampir datang. Kalau begitu, suruhlah Bilal kemari. Datang Bilal, dipapah Rasul berangkat juga ke masjid mengimami sholat. Sholatnya ringkas karena beliau sakit. Dan memang beliau juga mengajarkan, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholatmu. Kalau jadi imam jangan panjang-panjang. Sebab apa? Di belakang kamu yang jadi makmum itu orangnya tidak sama semua. Ada orang tua yang diri saja sudah payah. Ada orang yang punya penyakit darah tinggi, kalau sujud kelamaan kepalanya ngebet. Ada yang habis sholat janji mau terima duit, kakinya sudah gatal kepengen pulang. Kalau jadi imam jangan lama-lama, kata Rasul. Tetapi kalau kamu sholat sendirian, falyutawil masya'a, persilahkan sepanjang yang menurut kamu mau. Jangan mentang-mentang sudah dipilih jadi imam, overacting. Jadi imam sholat isya, rakaat pertama selesai Fatihah, surah Baqarah. Rakaat kedua selesai Fatihah, surah Yasin. Namanya makmum, tidak punya alternatif, tidak punya pilihan, ikut sih ikut, tapi kan hatinya kan ngedumel. Paling sekali ini doang dah gua sembahyang di sini. Besok nggak bakalan gua balik lagi. Kenapa? Imam nggak tahu diri. Jadi bahasa lain, kalau dalam bahasa sosial ini, imam harus ngerti aspirasi makmum. Pemimpin mesti tahu kehendak orang yang dipimpinnya. Kalau tidak, yang akan timbul pasti partisipasi semu. Yang saya khawatir, kalau makmum dipaksa mengikuti maunya imam, yang akan makin subur ialah timbulnya mental-mental munafik. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Pandai bermain minyak di atas air, tapi pada gilirannya menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Sopannya kayak belangkon, depan rata, belakang ngepelin. Tentu kan tidak enak timbul partisipasi yang semacam ini. Selesai sholat, baginda Rasul bangun, lalu pidato singkat di depan para sahabat. Saudara-saudara, rasa-rasanya saat berpisah sudah akan datang. Lama kita bergaul, tentu sedikit banyak terjadi kesalahan yang saya lakukan. Maka barang siapa yang pernah saya pukul tanpa saya sengaja, balaslah sekarang. Barang siapa yang hartanya pernah saya ambil tanpa alasan yang hak, silahkan dia tuntut dari saya. Mana ada pemimpin menjelang wafat ini minta dipukul oleh umatnya. Hening suasana, sahabat terfekur semua, berurai air mata. Di dalam keheningan yang demikian rupa, tiba-tiba seorang sahabat bangkit. Saya ya Rasul. Ada apa? Sahabat itu namanya Sawad. Sesuai dengan namanya, orangnya rada hitam. Ya Rasul, dalam satu peperangan, Tuan mau mecut onta. Tuan sih mungkin gak lihat bahwa saya di belakang onta itu. Saya kena pecut.
Jadi bagaimana? Ya saya nuntut balas dong. Ini sahabat yang lain jengkel nih, sawat gila juga. Orang sudah mau berpisah begini masih nuntut balas. Baik sawat, Umar tolong ambilkan cambuk. Sayyidina Umar sambil nyerahin cambuk, sawat, kalau bahasa kita buat talangin aja dah. Gak usah Rasul, saya saja yang kau cambuk. Kata Nabi Umar, biar dia kena cambuk saya, biar dia balas saya. Silakan sawat. Ya Rasul, apa lagi? Waktu saya kena cambuk tuan, saya nggak pakai baju. Jadi biar seri dong. Tuan buka-bukalah baju tuan. Baik, Rasul buka bajunya. Ketika baju sudah dibuka, sawat buang cambuk itu. Dia berlari merangkul badan Rasul seerat-eratnya. Sampai sebagian sahabat makin bingung. Ini apa maunya sawat? Ya Rasulullah, saya tahu sebentar lagi kita akan berpisah. Saya tidak tahu apa di akhirat nanti kita bisa kumpul. Kalau saya untung masuk surga, mungkin kelas saya di surga lain dengan kelas tuan. Itu kalau saya ke surga. Kalau saya nggak ke surga, sudah terang kita nggak akan ketemu. Maka sebelum saya berpisah dengan tuan, saya kepengen kulit badan saya yang hina ini bersentuhan dengan kulit badan tuan yang mulia. Kalau saya nggak akal-akalin begitu, tuan nggak bakalan buka baju katanya. Oh, rupanya itu yang dimaui sawat. Sehingga Rasul dalam keharuannya beliau berkata, siapa yang ingin melihat contoh salah seorang penduduk sorga, lihatlah sawat ini, karena dia cinta benar kepada saya. Setelah itu beliau kembali ke rumahnya, berkata kepada putrinya Fatimah, kalau ada tamu bilang Abah sudah tidak bisa terima tamu. Baik Abah. Sementara Allah memerintahkan malaikat maut datang. Malaikat maut, turun kau ke alam, ambil roh kekasihku Muhammad. Turun malaikat maut dalam bentuk manusia. Ketuk pintu, keluarlah Fatimah putri baginda Nabi. Tuan, maaf saja, ayah tidak terima tamu. Katakan, saya yang datang. Melihat roman muka orang ini, Fatimah gemetar seluruh badannya, lalu kembali kepada ayahnya. Ayah, ada tamu. Saya bilang ayah tidak terima tamu. Dia malah berkata, katakan saya yang datang. Melihat roman mukanya, gemetar seluruh tubuh saya. Hebat orang ini. Siapa sih ayah? Baginda senyum. Fatimah, kau tahu siapa yang datang? Tidak tahu ayah. Yang datang itu Fat, hadimul lazat wa qati'us syahawat. Yang datang itu Fat, dialah yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Dia yang memisahkan kita dengan semua yang kita cintai. Yang datang itu malaikat maut, Pak. Suruh dia masuk. Ketika malaikat maut masuk, ya malaikat maut sudah datang saatnya. Ya Muhammad. Aina Jibril? Malaikat Jibril di mana? Sebentar lagi dia datang. Ketika turun malaikat Jibril, baginda Nabi bertanya, akhbirni ya Jibril, mali indallahi minal karamah. Wahai Jibril, tolong beritahu saya. Kalau sebentar saya menghadap Allah, kehormatan apa yang diberikan Allah kepada saya? Tidak usah khawatir Muhammad, kata malaikat Jibril. Inna abwabas sama qad futihat, wal malaikatu saffu sufufan yantaziruna li ruhik. Pintu langit sudah dibuka. Malaikat sudah berbaris menunggu kedatangan rohmu yang suci. Alhamdulillah. Kalau itu saya ya? Iya. Kalau umat saya bagaimana Jibril? Umat saya. Umatmu? Iya. Umatmu juga jangan khawatir Muhammad. Allah sudah memberikan fasilitas, kata Allah, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Surga ku haramkan buat seluruh umat, kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Ini fasilitas. Jadi sungguh pun kita umat terbelakang menurut abjad, tapi disuruh diberi fasilitas masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat yang lain. Alhamdulillah, kalau begitu legalah saya, kata Nabi. Mari malaikat maut persilakan, saya ikhlas. Lalu diambillah ruh beliau perlahan-lahan, naik ruh itu ke lutut, ke pusat, ke dada, sampai ruh di tenggorokan. Fatimah dekatkan telinganya ke bibir ayahandanya yang mulia itu.
Suara terakhir yang sempat direkam oleh Sayyidatuna Fatimah, bisikan terakhir menjelang wafat, 3 kalimat. As-salah, as-salah, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati. Dengan kalimat itu beliau kembali menghadap Allah. Solat, jaga solat. Wanita, lindungi kaum wanita. Umatku, umatku. Itu kalimat terakhir yang beliau ucapkan. Kita umatnya yang disebut. Manalah di dunia ini pemimpin yang sempat nyebut umatnya dikala mau ajal. Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya. Dikala mau wafat dia tidak sempat nyebut bangsanya, bangsa Prancis. Yang sering dia sebut Margaret Josephine, Margaret Josephine, gacoannya. Adolf Hitler, gagah perkasa. Dikala hari-hari akhir kejayaannya, dia tidak nyebut Jerman. Dia tidak nyebut suku bangsa Arya yang dia agul-agulkan. Yang banyak dia sebut Eva Braun, Eva Braun. Sebagaimana Julius Caesar pun menyebut Cleopatra. Adapun baginda Rasul di akhir hayatnya tidak beliau nyebut bangsa Arab. Tidak anaknya, tidak istrinya, tidak sahabat dan orang-orang yang dekat dengan beliau. Tetapi yang disebut kita umatnya. Pada detik-detik terakhir daripada kehidupan beliau. 3. Bukti yang keempat bahwa beliau cinta betul kepada kita umatnya. Nanti di akhirat. Ini sudah ada yang pernah ke akhirat belum? Sama. Mau? Bukan, kalau mau saya catat besok berangkat. Ini gampang kok ini urusan ini. Nanti di akhirat, setelah Allah mematikan semua yang bernama hidup, maka yang pertama kali dihidupkan kembali pada kehidupan itu para malaikat. Setelah malaikat dihidupkan kembali, maka Allah memberikan tugas kepada para malaikat, katakanlah semacam panitia akhirat. Nah, malaikat Malik, siapkan itu neraka. Aku akan bakar itu bajingan-bajingan tengik, koruptor-koruptor, mereka yang ketika di dunia tidak mau sujud, mereka yang jauh dari majelis taklim, mereka yang benci kepada ulama. Kau Ridwan, siapkan surga. Aku akan balas hamba-hambaku yang ketika di dunia mereka rajin sujud, dekat dengan ulama, menyintai majelis taklim, gemar berbuat kebajikan. Kamu Jibril dan Mikail berangkat ke surga, ambil kendaraan yang bernama Buraq, bawa pakaian kebesaran, turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Muhammad, bawa dia ke surga. Turunlah malaikat Jibril dan Mikail. Ketika itu alam sudah rata. Malaikat Jibril berdoa, ya Allah, saya mohon pertolonganmu agar bumi yang menyimpan tubuh suci Muhammad terbuka hendaknya. Terbuka kubur Nabi. Beliau bangkit dari kubur mengusap-usap mata seperti orang bangun tidur. Tengok kanan malaikat Jibril, tengok kiri malaikat Mikail. Lalu beliau bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah hari yang dijanjikan Allah. Ini hari kiamat Muhammad. Kiamat. Ya Jibril, jikalau ini memang hari kiamat, aina tarakta ummati? Kalau ini memang hari kiamat Jibril, umat saya di mana? Kita yang ditanya. Bangun dari kubur, tahu kalau itu hari kiamat, pertanyaan pertama, umat saya di mana? Barangkali kalau saudara yang bangun paling dulu dari... Adapun baginda Nabi, saudara-saudara, ketika pertama bangkit dari kubur itu, kitalah umatnya yang menjadi pertanyaan pertama. Malaikat Jibril menjawab, ya Muhammad, tidak ada orang yang dibangkitkan sebelum kamu.
Kaulah orang pertama. Lalu bagaimana sekarang? Kita ke surga. Perintah Allah, perintah Allah. Berangkat ke surga. Setelah di surga, beliau seperti orang bingung. Sampai Allah menegur, ya Muhammad, apa kurang enak surga? Enak ya Allah. Apa tidak cukup fasilitas? Cukup. Kenapa kamu seperti orang tidak betah? Saya mikir umat saya ya Allah. Iya, saya sudah enak-enak duduk di kursi empuk. Umat saya bagaimana umat saya? Jadi mau kamu bagaimana? Saya minta izin ya Allah, mau keluar dulu, mau tengok saya punya umat. Sudah di surga permisi keluar mau tengokin umatnya. Dikala kita umatnya lewat di atas sirat, beliau angkat kedua tangan seraya berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku yang sedang lewat di atas sirat, selamatkan ya Allah. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kepada kita. Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita. Betapa pemimpin semacam ini tidak kita cintai. Masalahnya sekarang, kalau kita sudah sependapat bahwa kita juga cinta kepada Rasul, apa sih artinya cinta kepada Rasul itu? Hadirin, pertama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta sesuatu, dia tentu banyak menyebut yang dia cintai. Ini tandanya orang cinta, banyak nyebutin. Kalau saudara cinta kepada harta, tentu kalau ngobrol yang banyak saudara sebutin harta. Kalau saudara lagi ngobjek tanah, seneng cinta sama tanah, asal ngobrol di warung mesti tanah yang dimeterin. Walaupun tanah orang. Kalau saudara kebetulan sedang jatuh cinta kepada seorang perempuan, bahkan dalam tidur pun kebawa-bawa namanya saudara sebut. Orang yang cinta sesuatu, dia banyak menyebut yang dia cintai. Cinta kepada Nabi, banyak menyebut Nabi. Menyebut Nabi apa lalu? Muhammad, 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 Muhammad. Tentu bukan. Sebab kita tahu dalam kehidupan sehari-hari saja kita punya tata krama. Gubernur lewat, tentu tidak berani kita secara langsung menyebut namanya. Mesti kita berkata, itu ada Bapak Gubernur lewat. Kita sebutlah predikatnya. Itu ada Bapak Menteri lewat. Itu kepada pejabat. Entahlah pula kepada seorang junjungan alam. Banyak menyebut Nabi artinya banyak membaca sholawat kepada beliau. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, orang yang cinta kepada sesuatu biasanya menjaga, memelihara warisannya. Kita punya orang tua meninggal dunia, ada warisannya, tentu kita jaga sebaik-baiknya. Sudahlah, nggak bisa nambahin, sekurang-kurangnya nggak jualin melulu. Jikalau Rasul meninggalkan kita, jelas beliau tidak meninggalkan harta, beliau tidak meninggalkan kebun, pabrik, tanah dan sebagainya. Tapi beliau meninggalkan warisan kepada kita untuk kita jaga, kita pelihara bersama. Apa yang warisan yang beliau tinggalkan? Prinsipnya 3. Yang kedua terdapat dalam hadis, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima abada, kitaballah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara yang jikalau kamu mau berpegang teguh kepada keduanya, kau tidak akan sesat untuk selamanya. Quran dan sunnah Rasul. 2. Warisan yang ketiga dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah ahli waris Nabi. Kalau demikian,
maka warisan Nabi itu 3. Quran, sunnah, ulama. Inilah warisan yang perlu kita jaga, warisan yang perlu kita pelihara, yang kita laksanakan dan terjemahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat. Warisan pertama, Quran. Kitab suci bagi kita umat Islam. Bagaimana cara kita memelihara warisan yang namanya Quran ini? Pertama, usahakanlah agar membaca Quran menjadi salah satu hobi di dalam kehidupan kita. Kata Nabi, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal bait. Orang yang dari tenggorokannya tidak pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang, kata Nabi, kayak rumah kosong. Rumah biar bagus, potongan Spanyol, gede, mahal, kalau kosong kan angker. Kuntilanak, tuyul, memedi, betah di situ. Dan oleh karena Quran ini produk Allah, dibaca dalam segala keadaan pantas. Di gubuk reot di pinggir kali ada orang baca Quran, pantas. Di rumah mewah ada yang baca Quran, cocok. Kemudian orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak menjadi lupa diri. Di istana ada yang baca Quran, pantas. Di depan kubur ada yang baca Quran, pantas. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran juga cocok. Lantaran dia produk Allah. Setelah membacanya, lalu meningkatkan kepada tahapan yang kedua, mencoba memahami isinya. Lewat segala kesempatan yang memang mungkin, entahlah dengan jalan mengaji, tukar pikiran, diskusi, banyak membaca. Tetapi tentu dengan catatan bahwa kita memahami Al-Quran ini tidak bisa mengandalkan kemampuan intelektual semata-mata. Seperti yang banyak gejalanya terjadi di zaman sekarang ini. Di mana orang mencoba menggali hakikat Quran dengan mengandalkan kemampuan intelektualnya. Kadang-kadang bahasa Arab saja nggak ngerti. Dia gali Quran cuma sekedar lewat terjemahannya. Yang saya khawatir akan timbul kecenderungan di mana orang mikir dulu baru nyari ayat. Akhirnya ayat Quran dicocok-cocokin sama pikirannya. Bukan ada ayat dipikirin, tapi malah mikir dulu baru mencari ayat. Saudara hadirin, munculnya pesantren-pesantren kilat dalam upaya memahami Islam. Secara pribadi saya bersyukur, merasa gembira, tetapi yang saya sayangkan jikalau dengan pesantren kilat itu lalu merasa bahwa diri sudah cukup. Setelah nyantren 1 minggu pesantren kilat, keluar pesantren sudah kayak pendekar, ulama anu salah, kiai anu nggak bener, ustad anu salah, semua ulama-ulama salah. Baru nyantren seminggu sudah semuanya salah. Lebih celaka lagi kalau nanti upaya memahami Islamnya, ini dalam bahasa sosialnya disebut frame of reference, seperti orang buta kenal gajah, yang mati-matian mempertahankan teori bahwa gajah itu tipis dan lebar seperti kipas, cuma karena kebetulan yang dia pegang baru sekedar telinga gajah. Maka upaya memahami Al-Quran tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan bantuan orang yang ahli di bidang itu. Barangkali sudah banyak terjemahan Quran di dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, yang agak sulit sekarang mencari terjemahan Quran di dalam kehidupan kita. Saya sering ambil contoh ringan, umpamanya nih sensus versi saya. Konon kabarnya, menurut kata yang empunya cerita, penduduk Indonesia ini 90% beragama Islam, betul kan? Nah. Kalau saya numpang tanya, dari jumlah 90% ini, berapa persen yang bisa baca Quran?
Kira-kira ada nggak separuhnya? Rasanya nggak ada. 30%. 20% ada ya? 20% adalah, kurang-kurang dikit sama kawan jadilah 20%. Dari jumlah 20% yang bisa baca Quran, numpang tanya lagi, berapa persen yang bisa baca dan tahu artinya? Ada 5%? Saya kira adalah 5% berikut santri-santri yang di pondok pesantren itu. Dari jumlah 5% yang bisa baca Quran dan tahu artinya, berapa persen yang bisa baca, tahu artinya, lalu mengamalkan ajaran Quran? Ini yang masih bisa dihitung dengan jari. Sehingga tidak heran bahwa umat ini mayoritas, tapi lebih sering jadi penonton daripada jadi pemain. Lebih sering jadi objek daripada menjadi subjek. Dalam bahasa Arabnya lebih sering menjadi maf'ul daripada menjadi fa'il. Sebab kuantitas yang tidak diiringi oleh kualitas, ini yang bahasa Nabi, ghusa'un ka ghusa'is sail, seperti busa di lautan. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kadang kita baca Quran, tapi sementara di pihak lain kita juga yang menginjak-injak isinya. Kita baca ayat, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kita baca ayat, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan kamu bercerai-berai, tetapi sesama muslim main pelotot-pelototan jalan terus. Yang kita baca kadang-kadang, kita juga yang menginjak-injaknya. Ini warisan pertama, Al-Quran. Warisan yang kedua, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diantara fungsinya, menjelaskan apa yang oleh Al-Quran tidak dijelaskan dalam bentuk detail. Quran misalnya cuma mengatakan aqimis sholat, dirikan sholat. Bagaimana cara sholat? Tidak ada dalam Quran. Bahwa sholat mesti takbiratul ihram, mesti tahiyat, mesti ruku duduk di antara dua sujud. Tidak ada dalam Quran. Yang menjelaskan itu semua sunnah. Quran cuma menjelaskan wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji, bagaimana jumrah, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, tidak ada dalam Quran. Sunnah menjelaskan semua itu. Nah, untuk memahami Quran dan sunnah, jalan apa yang kita tempuh? Jalan melalui warisan yang ketiga, yaitu para ulama. Diakui atau tidak, kita hutang jasa kepada para ulama yang dengan tekun dari musola ke musola, dari pesantren ke pesantren, dari pengajian ke pengajian, membimbing, menjaga dan memelihara umat ini. Mereka tidak digaji, mereka pun tidak mendapat beras, hidup pun kadang-kadang miskin, tapi lantaran panggilan moral menjaga, memelihara, membentengi akidah umat ini. Bersyukur kita bangsa Indonesia punya ulama dan punya umara. Kedua-duanya penting, kedua-duanya berjasa, kedua-duanya membangun. Tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain. Cuma bidang pembangunannya saja yang lain-lain. Orang kadang-kadang usil, Pan. Apaan ulama katanya, kerjanya ngomong doang. Sekarang kan zaman pembangunan, perlu karya nyata. Mana ada kiai bangun jembatan? Ngomong aja. Ini saya pikir orang bicara begini ini nggak ngerti masalah. Bukankah asas manajemen yang modern saja mengajarkan the right man on the right job, the right man on the right place, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan proporsinya. Nah, kalau kiai disuruh bangun jembatan, apa Pak Lurahnya mau ngajar tafsir? Setiap kita membangun, cuma bidang pembangunan kita yang berbeda-beda.
Dan kenyataan makin menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, sekarang ini yang namanya ulama, maaf-maaflah, sudah merupakan jenis makhluk langka. Malahan barangkali sudah termasuk jenis makhluk yang harus dilindungi dari kepunahan ini. Dan mencetak sarjana lebih gampang ketimbang mencetak kiai. Saudara mau jadi sarjana, taruh sekolah 22 tahun dah, udah campur nggak naik itu. Ya cobalah kalau TK 1 tahun, TK 1 tahun, SD 6 tahun, PAN 7 tahun, SMP 3 tahun, 10 tahun, SMA 3 tahun, 13 tahun, kuliahlah 5 tahun, 18 tahun, cadangan nggak naik lah 4 tahun. Masa dicadangin nggak 4 tahun nggak selesai, sarjana tinggal pilih. Tapi saudara ngaji dari kecil sampai 20-30 tahun belum tentu loh jadi kiai. Dan nggak bisa minta. Mas, gua kan ngaji melulu, panggil gua kiai, kenapa sih? Loh, kiai minta begini kan nggak bisa. Kalau ilmunya diakui, akhlaknya jadi contoh, perjuangannya diteladani, umat bersimpati, lalu masyarakat beramai-ramai secara praktis menyebutnya kiai. SK-nya itu di tangan umat. Oleh karena SK-nya di tangan umat, dia tidak kenal pensiun dan jam kerjanya pun 24 jam. Kapan umat perlukan, dia mesti berangkat. Yang saya khawatir, kelangkaan ulama ini menyebabkan terjadinya pergeseran nilai, dan ini pernah dianalisa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inna min asyrati sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Nggak usah mikirin kiamat beneran dah, saya juga nggak pengen ngalamin. Kiamat mini, kiamat kecil-kecilan. Apa itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, yang benar jadi salah, yang salah dianggap benar, yang hak menjadi munkar, yang munkar dibilang hak. Kemakmuran cuma kata, keadilan cuma teori, hukum kayaknya cuma buat orang kecilan, orang gedean kagak mempan hukum. Padahal hukum kalau sudah pandang bulu terang, yang enak yang banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Kalau hukum pandang bulu, monyet keenakan. Pergeseran nilai terjadi. Kiamat macam ini yang kadang-kadang kita temukan dalam kehidupan. Penyebabnya apa? Kata Nabi yang pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya? Allah mengangkat ilmu pertama dengan jalan mematikan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang belajar agama. Majelis taklim yang non formal atau yang formal seperti madrasah dan pesantren. Pikiran orang sudah pikiran perut. Sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan lapangan kerja. Dalam kondisi macam itu, madrasah mendapat perhatian sebelah mata. Maksudnya apa ilmu ditarik ini? Agama dikucilkan. Kalau 1-2 kali disebut-sebut agama, itu cuma alat pelengkap saja. Agama cuma pidato, agama cuma seminar, agama cuma kongres, agama cuma muktamar. Tapi bahwa agama jauh dari kehidupan sehari-hari, itu merupakan realita. Agama sudah tak ubahnya dengan daun pisang yang dikait di tepian jalan lantaran diri tak berpayung di ketika hari hujan. Dan manakala hujan usailah sudah, daun itu pun dicampakkan di tepi jalan, diinjak pula orang nan lalu. Dikala dilihat agama membawa untung, rame-rame teriak agama. Coba lihat tahun 65 begitu PKI meletus, wah rame-rame, banyak mobil-mobil mewah parkir di masjid. Begitu keadaan aman, cuman sepeda butut yang ketinggalan di depan masjid. Ini yang Allah jelaskan watak begini ini. Kullama adha'a lahum masyaw fih.
Wa idza azlama alaihim qamu, mentalitas munafik. Waktu terang mereka berangkat, waktu gelap mereka mandek. Ketika di Islam dilihat ada untungnya, rame-rame teriak Islam. Asal ada untungnya, Pak, saya Islam Pak, KTP saya aja Islam. Waktu ada untungnya. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut berkorban, yang lain dulu dah, yang lain dulu. Nah, kalau ilmu sudah ditarik, timbul ekses berikutnya. Apa kata Nabi? Wa yuzharul jahlu, nampak kebodohan di mana-mana. Lantaran ulama tidak ada yang menjelaskan halal haram, hak batil, ma'ruf munkar, tidak ada. Orang hidup menurut seleranya, timbul permissive society. Terjadi pergeseran nilai. Akibatnya kata Nabi, wa yabsu zina wa yushrabal khamr. Maka zina pun dikerjakan terang-terangan. Arak jadi minuman kebanggaan. Sebagian anak muda belum bangga kalau belum bisa mabuk. Yang nggak mabuk dianggap kolot. Kampungan lo. Bikin malu baru kena segelas sejodoh miring. Cengeng. Teman kita no hebat sampai nyungsep di comberan. Yang nyungsep hebat. Terjadi pergeseran nilai. Lantaran apa? Ilmu ditarik, ulama banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang. Maka sekali lagi bersyukurlah kita, bangsa Indonesia, punya ulama dan punya umarok. 3 warisan Nabi yang perlu kita pelihara jikalau kita cinta kepada beliau. Quran, sunnah, dan ulama. Kemudian yang terakhir, orang yang cinta sesuatu, tentu dia mengikuti, mencontoh yang dia cintai. Jikalau kita cinta kepada baginda Nabi, sekurang-kurangnya kita mencontoh pola kehidupan beliau. Saudara remaja, cinta kepada Michael Jackson, umpamanya. Tentu lalu timbul gairah nyontoh. Ini Michael Jackson, bajunya potongannya bagaimana? Bikin. Kacamatanya model bagaimana? Beli. Rambutnya bagaimana? Oh, sebelah cukur, sebelah enggak. Bikin. Pokoknya pantas enggak pantas, nyontoh. Orang yang cinta sesuatu, dia contoh yang dia cintai. Jikalau kita cinta kepada baginda Nabi, pola kehidupan beliau pun kita perlu mencontohnya. Apa yang terpenting dalam kehidupan ini untuk kita jadikan contoh? 2 hal saja. Pertama, akhlak, dan yang kedua, ibadah. Kita tahu akhlak beliau bukan cuma manusia, Allah yang puji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Kalau Allah saja sudah memuji, apalah artinya pujian kita manusia ini? Allah saja memuji beliau, apalah artinya pujian kita ini? Tidak cuma teman, lawan pun mengagumi ketinggian akhlaknya. Kalau orang berakhlak kepada teman barangkali masih wajar. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang tidak semua orang bisa. Pernah selesai sholat zuhur, beliau tidur di bawah pohon korma. Datang orang kafir namanya Da'sur menghunus pedang. Muhammad, kemarin banyak temanmu, boleh jadi kau bertingkah. Sekarang kau sendiri, kalau saya tebas batang lehermu, siapa yang akan tolong kamu? Dengan tenang beliau menjawab, Allah yang akan menolong saya. Kalimat Allah kalau diucapkan oleh orang yang jiwanya bersih, pengaruhnya lain. Da'sur gemetar seluruh badannya mendengar kalimat Allah. Keringat dingin bercucuran sampai tangan licin, pedang terlepas. Jatuh pedang itu, diambil oleh Nabi. Kalau sekarang aku yang tebas batang lehermu Da'sur, siapa yang akan tolong kamu? Dalam gemetar dia bilang, enggak ada ya Rasul, kecuali kalau Anda mau memaafkan saya, maafin ya. Nabi menyerahkan pedang, bawa pulanglah kembali ke rumahmu. Jangan ulangi lagi perbuatan macam ini. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabiskan nyawanya. Kita kadang persoalan yang sedikit saja marah suka berlaku perpanjangan waktu. Enggak cukup perpanjangan waktu, bisa ditambah perpanjangan generasi. Gara-gara jengkel sama bapaknya, anaknya kagak boleh main. Lu jangan main ke rumah temen lu si Pulan, kenapa? Gue lagi kesel sama bapaknya. Kesel sama bapaknya, anak gak boleh main.
Ini kan sudah ditambah oleh perpanjangan generasi namanya. Banyak contoh yang diceritakan dalam sejarah mengenai ketinggian akhlak beliau, tidak cuma kepada teman tetapi kepada musuh-musuhnya sekalipun beliau mempunyai akhlak yang sangat luhur. Dan akhlak inilah penilaian orang di dalam kehidupan kita. Seorang rendah yang akhlaknya tinggi jauh lebih baik daripada seorang besar dan tinggi, dalam arti entah jabatan, harta, kekuasaannya, tetapi berakhlak dan bermoral rendah. Dan jangan lupa, kehancuran suatu bangsa selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Kita cukup prihatin yang hidup di abad 20 ini, insya Allah lah kita nggak akan mengalami banjir sebesar banjirnya Nabi Nuh. Tapi banjir abad ini polanya lain. Banjir maksiat dan munkarat, banjirnya peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral anak-anak kita, banjirnya paham-paham yang menghancurkan, sekurang-kurangnya mendangkalkan kita punya akidah. Terhadap banjir-banjir semacam ini kita perlu punya kapal supaya selamat diri, selamat keluarga, selamat generasi yang akan datang dari segala macam banjir yang tidak kita inginkan. Nah, untuk mencontoh akhlak beliau inilah kita perlu membaca, mempelajari peri kehidupan beliau. Akhlaknya ketika menjadi pedagang, akhlaknya ketika memimpin tentara, akhlaknya dalam kehidupan di rumah tangga, akhlaknya kepada para sahabat, akhlaknya menghadapi musuh sekalipun. Bukankah sejarah juga yang menceritakan kepada kita, pada waktu dakwah ke Taif beliau bukan disambut malah disambit. Ketika itu turun malaikat Jibril, ya Muhammad, kalau kau mau orang yang melontari kau dengan batu hancur, sekarang ini juga aku timpa mereka dengan Jabal Uhud biar mampus semua. Kata Nabi, jangan ya Jibril, saya ini diutus bukan untuk menghancurkan orang, saya ini rahmatan lil alamin. Jadi mau kamu apa? Saya cuma mau berdoa buat mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, petunjuk kepada kaumku yang tadi melontari aku dengan batu lantaran mereka tidak tahu. Karena tidak tahu maka mereka lontari aku dengan batu. Andai mereka tahu, itu tidak akan mereka lakukan. Sudahlah dilontari batu, yang melontari batu malah didoakan dan doanya pun bagus. Akhlak di dalam kehidupan. Hal kedua yang mau kita contoh adalah ibadah. Hadirin, kalau ada satu-satunya manusia yang sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa, itu cuma baginda Nabi orangnya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, jikalau memang ada, semuanya sudah dijamin ampun oleh Allah. Tapi makin diampuni, makin banyak ibadahnya. Lantaran sandaran vertikalnya benar, beliau dekat dengan Allah. Lantaran Allah dekat, pertolongan selalu datang. Bukankah manusia cuma pandai berusaha dan berusaha, namun kepastian sepenuhnya di tangan Allah. Kesanalah kita perlu berhubungan secara baik supaya maksud dan tujuan kita terlaksana. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, maafkan saya agaknya cuma sekedar inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan cinta kita kepada baginda Rasul bisa kita wujudkan dengan pertama, banyak membaca sholawat kepada beliau. Yang kedua, menjaga warisan yang beliau tinggalkan, Quran, sunnah, dan ulama. Dan yang ketiga, mencontoh beliau sesuai dengan batas kemampuan kita sebagai manusia. Sekian dan demikianlah, lebih kurang mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.